Ya, untuk malam ini untuk menjawab yang penasaran ya masalah kenapa hisapannya kuat ya, untuk pemasangan seal ya, ini saya berikan contoh seal baru ya. Ini seal baru. Kenapa? Kan ada beberapa seal yang per cincinnya ini kecil ya, ada yang per cincinnya ini kecil, ada yang lebih besar. Yang lebih besar itu lebih bagus, tapi kalau ketemu yang kecil ya enggak masalah ya, ketemu. Bukan yang masalah per tekannya ini enggak saya permasalahkan, tapi ya entah itu seal bawaan ya, ini seal bawaan sudah separuh jalan atau yang baru pun ya, coba kita bisa lihat yang kita selama ini batas keramiknya ini masih terlihat, masih tebal ya, atau masih separuh ya, itu masih bisa dipakai ya, belum waktunya ganti. Tetapi bila sebatas ini ya, hampir mepet dengan karet yang ini, yang pinggir ini, maka harus diganti itu. Terus bagaimana kok semburannya hisapannya kenceng, terus kalau yang loyo itu yang benerin bagaimana? Nah, kalau mau benerin ya sealnya itu tidak diganti, tapi biar sedotannya kembali normal maksimal lagi ya. Ini biasanya ada karat-karatnya ya di per cincin ini, kita lepas dulu ya. Ini tak praktekkan ya, kita lepas dulu ya. Per cincin ini kita lepas ya. Kalau ada kerak-keraknya di sini dibersihkan ya, kalau ada lah ya, kalau enggak ada ya enggak perlu gitu kan. Nah, pastikan tidak sobek ya. Kalau ini cacat sobek saat pengambilan atau bagaimana ya harus diganti. Tapi kalau tidak sobek, biar agar kembali hisapannya kembali normal ya, biasanya yang saya lakukan, tempat per cincin ini ya, yang cekung ini, tempat kedudukan per cincin ini tak kasih selatip ya, selatip putih itu bila ada ya, 3 atau 4 lingkaran. Supaya apa? Diameternya supaya lebih besar. Terus fungsinya apa? Agar per ini yang tadinya sudah lama menggenggam, ada loyo, menggenggam ini lebih kencang lagi ya, agar lubang asnya itu kembali sempit lagi. Jadi genggamannya ke as itu lebih kuat lagi. Nah, bila tidak ada solatip ya, bisa menggunakan ini ya, mungkin nggak ada darurat ya, kehabisan terus di tempat user gitu kan, kalau lari ke toko jauh, pintalah ini ya pakai benang. Nah, caranya ya tetap sama ya, ini diikat begini. Ini trik saya ya, diikat, dilingkarkan ini, isi aja separuh ya, tidak perlu kita tarik kuat, enggak ya, isi aja separuh. Mau ditarik sedikit boleh ya, isi aja separuh ya. Intinya ini nanti bila dimasukkan tidak meleset ya, masih di posisinya, isi aja separuh ya. Ini tidak usah tidak usah diikat. Mau solatip, mau benang ya, tinggal dipelintir saja begini ya. Ya, seperti ini. Akan tak lepas ya. Saya putuskan ya. Ya, setelah dipelintir seperti ini sampai rapat ya, kita lingkarkan seperti ini. Terus kita tindih ya, kita tempatkan kembali
Ya, per ini kita tempatkan kembali seperti ini, seperti semula. Kita pokoknya diposisikan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ini tidak akan meleset lagi ya. Aman ya. Nanti ini dipasang seperti semula ya, seperti semula. Untuk memasukkan ke asnya ya, ini diberi pelicin ya, mau oli mau grease boleh, intinya pelicin. Karena apa? Karena saat kita masukkan ke asnya akan sedikit lebih sesak, tapi masih muat ya. Asnya kita kasih grease ya, kasih pelicin lah. Kalau darurat ya kasih apalah, mungkin minyak goreng boleh, nggak masalah ya. Nanti juga luntur kena air, Anda itu tidak punya atau tidak bawa gitu kan di tempat user. Nah, maka nanti ya setelah ini masuk, tekan kuat dulu ya, karena ada pasang ini, tekan kuat, baru ya snap ring antingnya itu dipasang untuk mengunci. Pastikan ini bisa berputar ya. Terus jangan sekali-kali memasang impeller ya. Impeller itu dilem, tidak tak sarankan ya. Kalau longgar bagaimana ya? Kalau longgar cukup yang ada batas cowakan ini ya, yang ada asnya ya, yang ada cowakan ini, cukup dititik dengan obeng min 2 atau 3 titik saja, itu sudah tidak bisa bikin goyang kalau sudah dipasang ya. Biasanya kan kalau impeller sudah oblak kan bisa ditarik ya, maju mundur bisa ya. Kasih aja yang ini, yang ada ini titik saja, 3 titik atau 2 titik sudah cukup. Udah bikin sesak itu kalau digetok-getok sampai mepet ya, di setel lah intinya ya. Tidak perlu dilem. Bila mana dilem ya, takutnya lemnya itu merembes ya. Saat ngelem itu kan biasanya di gini kan tengah dagang kan, dia longgar, lemnya itu nurut dengan as, nanti seal ini kena lem. Kalau seal ini kena lem ya, kena lem G ya, lem setan atau lem apa itu sebutannya itu, maka ini nanti tidak akan main, tidak akan berfungsi, mati ini. Karetannya pun kaku nanti. Jadi tidak tak sarankan. Itu. Yang seperti itu tidak tak sarankan. Jadi cukup di titik asnya. Nggak bakalan bengkok itu di titik, cuma dicacat dikit itu asnya tidak bakalan bengkok. Ya, nggak masalah. Terus untuk kalau ada yang impeller cacat, kemakan, digerinda diratakan. Tutupnya, tutup impeller bila kegerus diratakan. Nah, untuk bila diratakan kan terkikis berkurang, imbal baliknya adalah bibir pompanya itu ya, yang bibirnya keliling itu dikikis juga ya, supaya apa, tutupnya bisa maju, bisa presisi lagi, nanti hisapannya akan maksimal lagi. Itu udah cukup ya. Ini untuk masalah seal ya, mau yang lama atau baru. Kalau baru pun misal diganti, ada per cincin yang bekas lama, ditaruh saja di sini, didobel nih, sebelahnya masih bisa ini ya, sebelahnya ini, jadi dia berjajar 2, pakai per cincin 2 juga bisa. Itu
Atau dengan cara seperti ini ya untuk lama, kalau yang untuk sil-sil lama boleh seperti cara ini. Itu nanti akan hasilnya maksimal lagi. Itu kenapa kok nggak ini dikecilkan, dipotong? Resiko mengecilkan ini, mengencangkan laginya itu lebih sulit, nanti malah lepas. Jadi yang diakalin adalah ininya. Itu paham ya? Nanti durasinya lebih panjang lagi, nontonnya bosen lagi. Saya semoga bermanfaat.